semuanya hari ini teman-teman? Alhamdulillah. Sebelum kita lanjutkan belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Dimohon untuk memimpin berdoanya. Untuk melanjutkan pembelajaran, kita absen terlebih dahulu ya. Yang pertama, Anissa Zulfania, Hadir. Diah Laili, Hadir. Azmi, Hadir. Wanda, Hadir. Preti, Hadir. Eka, Hadir. Arjina, Hadir. Tiara, Hadir. Imam. Baik, karena siswa di sini sudah hadir semua, untuk materi sekarang itu kita akan membahas di bab pertama, yaitu tentang kimia di sekitar kita. Nah, untuk kimia di sekitar kita itu kita akan membahas, yaitu ada ilmu kimia dan peranannya, dan peran ilmu kimia itu apa saja. Sebelum lanjut ke pembelajaran yang kita bahas, itu ada 3. Bapak mengusulkan untuk membeli buku, yaitu IPA Kimia untuk SMA kurikulum Merdeka, yaitu Unggu Sudarmo. Nah, nanti teman-teman bisa membeli online atau membeli offline secara bersama atau secara individu. Nah, di sini yang pertama kita menjelaskan tentang ilmu kimia dan peranannya. Yang kedua, metode ilmiah. Terus yang terakhir kita akan membahas tentang bekerja di laboratorium kimia. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran juga, di sini ada tujuan pembelajaran. Kepada Mbak Preti, mau dibacakan? Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu menelaah dan menerapkan metode ilmiah sebagai salah satu metode kerja dalam ilmu kimia. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi dan menyikapi bahan kimia dalam kehidupan sehari-hari yang aman bagi manusia dan alam sekitar. Nah, ini untuk tujuan pembelajaran pada bab pertama. Selanjutnya kita akan membahas tentang ilmu kimia dan peranannya. Di sini ada yang berpendapat lain tentang ilmu kimia. Silakan ajukan tangan dan beri pendapat. Atau ada yang sama aja atau ada yang berbeda? Sama. Jadi ilmu kimia itu mempelajari tentang struktur dan sifat molekul atau materi zat dan energi yang menyertai perubahan-perubahan tersebut. Nah, di sini untuk contoh bahan kimianya itu ada bahan pembersih, kayak misalkan bahan pembersih pakaian, sabun, deterjen atau dan lain-lain. Terus ini ada kosmetika, pasta gigi, asam cuka, garam dapur, dan minyak goreng, bensin, susu dan mentega. Mungkin teman-teman ada yang ingin menambahkan lagi tentang contoh bahan kimia apa aja di sekitar kita? Deterjen, udah ada. Masih ada lagi nggak selain itu? Sunscreen. Oke, sunscreen, ya betul. Termasuk kosmetika. Ya, body lotion juga termasuk. Ya, udah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kayak ilmu kimia dan peranannya itu seperti halnya di kedokteran informasi. Nah, di kedokteran dan informasi itu meneliti tentang vaksin, misalkan menemukan struktur kimia virus. Jadi kayak misalkan virus di COVID-19, nah itu dibuat dari antara kedokteran dan farmasi itu membuat suatu vaksin. Nah, di sini ada energi dan lingkungan.
Sumber energi terbarukan seperti biosolar, baterai, sel surya itu merupakan dari bahan kimia. Jadi termasuk ilmu kimia juga, baterai yang ada 20 watt, ada yang 25 watt dan lain-lain juga. Sini ada industri. Untuk peranannya itu di industri itu ada teknologi material seperti halnya serat optik ion, serat optik, terus ada proses industri kayak penemuan katalisator. Terus selanjutnya itu ada pertanian dan pangan. Sini biasanya di pertanian itu kan membuat bagaimana si tanaman itu biar tumbuh, yaitu memakai pupuk kimia atau dan lain juga pestisida untuk membasmi kuman dan lain-lain. Terus ada teknologi pangan, jadi bahan pengawet setiap makanan kan biasanya disimpan kayak Dalfamat atau Jarapan kan simpan. Nah, dengan adanya ilmu kimia itu kita bisa membuat bahan pengawet. Di sini ada hukum atau kriminal. Nah, untuk perannya itu ada sidik jari DNA dan ada pendeteksi narkoba. Jadi misalkan ada orang yang melakukan narkoba itu nanti dites juga ada bahan pendeteksinya. Di sini ada lingkungan hidup, yaitu melakukan dengan green chemistry, jadi menghijaukan semua lingkungan agar dipandangnya itu lebih sejuk dan lebih nyaman gitu. Sini yang terakhir itu pengembangan ilmu lainnya itu yang tentang kimia itu ada biologi, fisika, seperti halnya biologi, sejarah, semuanya itu ada ilmu kimianya. Terus yang kedua ada metode kimia. Untuk langkah-langkah secara sistematis ketika kita melakukan mengatasi permasalahan atau menemukan ilmu pengetahuan kayak meneliti, kita tuh mau meneliti apa nih? Nah, untuk langkah-langkah metode ilmiahnya itu yang pertama ada menemukan masalah. Jadi yang dimasalahkan itu apa dan bagaimana. Terus yang kedua itu ada merumuskan masalah. Dirumuskan dulu masalah yang masalahkan kita itu ada berapa runtutan gitu, misalkan bagaimana mengatasi tumbuhan yang mudah mati gitu. Nah, kita merumuskan juga. Nanti yang ketiga itu ada merumuskan hipotesis, disusun hipotesisnya tuh. Terus yang keempat ada melakukan penelitian. Yang kelima mengolah data yang kita sudah menemukan masalahnya, terus kita membuat laporan publikasi. Nah, ini bentuk dari metode ilmiah yang mana untuk mengatasi permasalahan atau menemukan ilmu pengetahuan. Yang ketiga itu bekerja di laboratorium kimia. Nah, di sini ada alat-alat untuk praktikum di laboratorium kimia. Sini saya kasih contoh, di sini ada alat yaitu gelas beker. Teman-teman sudah melakukan praktikum menggunakan gelas beker? Sudah. Nah, di sini kegunaannya itu untuk mewadahi seperti halnya lautan. Jadi untuk gelas beker itu misalkan kita sudah mengambil larutan HCl atau yang lain juga, kita taruh ke gelas beker. Atau misalkan di sini ada labu elemen juga, sama juga seperti gelas kimia atau gelas beker, yaitu wadah tempatnya wadah itu menyimpan suatu larutan yang akan digunakan. Di sini juga mereaksi larutan juga, misalkan air dengan larutan lainnya juga gitu, misalkan mau direaksikan. Sini yang lain juga adalah bukur, terus tabung reaktif dan rak tabung, terus ada penjepit tabung juga, ada botol reagen juga buat untuk menyimpan larutan, terus ada pipet gondok juga atau pipet volumetri buat mengambil larutan secara volume. Kalau pipet volume, kalau pipet ukur biasanya diambil secara pengukuran. Terus ada corong juga untuk menuangkan cairan agar tidak kemana-mana. Jadi corong itu untuk wadah agar ketika kita menumpahkan ke labu ukur nanti
si larutan itu tidak keluar kemana-mana. Nah, ini untuk gambaran yang tadi disebutkan, ini merupakan gelas beker, ini gelas Erlenmeyer, ini tabung reaksi dan rak tabung, sini gelas ukur, dan ini penjepit tabung. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas tentang bahan-bahan yang berbahaya atau bahan-bahan kimia berupa zat padat, zat cair, dan atau larutan. Sini zat-zat tersebut diwadahkan dalam khusus dan diperlakukan dalam khusus. Yang pertama ini sifat bahan kimianya menurut teman-teman apa? Yang pertama, mudah meledak kan, eksplosif. Contohnya itu amonium nitrat, kalium klorat. Nah, yang kedua itu untuk gambar yang kedua itu ada pengoksidasi, oksidasi. Sini contohnya itu asam sulfat, asam nitrat, dan yang ketiga itu ada karsinogenik atau karsinogenik itu contohnya itu ada benzinnya asbes, vinil, klorida. Sini juga ada yang bahan yang mudah terbakar seperti halnya etil, eter, propana, alkohol. Terus yang kelima itu ada yang beracun atau toksik. Ini ada merkuri, kalium, cyanida atau timbal oksida. Terus ada yang keenam itu ada namanya korosif. Itu biasanya asam asetat, asam klorida, HCl, aluminium klorida juga termasuk korosif. Terus ada yang terakhir itu menyebabkan iritasi atau di sini lambangnya X. Biasanya itu amonia, natrium hidroksida, hidrogen peroksida. Itu untuk zat-zat yang harus ditempatkan secara khusus dan diperlakukan secara khusus. Nanti kalau misalkan kita dibiarkan, nanti akan penyebabnya itu seperti halnya yang sudah disebutkan, mudah meledak, atau misalkan ketika kita menyalakan api nanti menyebar, mudah terbakar, eter, alkohol, dan lain-lain juga. Nah, di sini untuk menjaga kesehatan atau keselamatan kerja di laboratorium itu nanti teman-teman bisa diperhatikan. Yang pertama itu biasa ketika kita masuk ke laboratorium kita membaca petunjuk dulu dan merencanakan praktikum sebelumnya dimulai. Jadi teman-teman itu biar ketika praktikum itu tidak bingung mau memasukkan larutan yang kemana, terus sehabis memasukkan larutan kita harus kemana lagi, menimbang atau apa gitu. Terus yang kedua itu menggunakan peralatan kerja seperti halnya kacamata, menghindari kena mata, terus jas praktikum biar tidak terkontaminasi, sarung tangan biar tidak terkena tangan, dan sepatu tertutup biar tidak terkontaminasi ke bagian kaki. Terus yang ketiga itu mengikat rambut. Jadi ketika teman-teman memiliki rambut panjang dan mengganggu aktivitas kita dalam melakukan praktikum, maka teman-teman seharusnya harus mengikat rambut tersebut. Terus ketika kita praktikum juga dilarang makan dan minum di dalam laboratorium. Terus yang kelima menjaga kebersihan laboratorium. Jadi ketika teman-teman sudah melakukan praktikum, ada sarung tangan, terus ada kertas juga. Lebih baik teman-teman segera membuang sampah tersebut ketika selesai melakukan praktikum. Terus yang keenam itu ada mencuci tangan dengan sabun sehabis praktikum. Nah, teman-teman kan sudah dipersilakan mencuci alat-alat yang sudah terkontaminasi, dan teman-teman sudah melakukan praktikum harus mencuci tangan. Terus yang ketujuh itu apabila terkena bahan kimia jangan dipegang atau digaruk agar tidak menyebar. Nah, misalkan tadi kena misalkan HCl atau apa, teman-teman jangan langsung digaruk ya. Jadi nanti ada caranya untuk menghilangkan bahan tersebut. Terus yang ke-8 itu pastikan keran gas tidak bocor saat menggunakan bunsen. Nah, yang ke-9 itu pastikan keran air selalu dalam keadaan tertutup, baik sebelum maupun sesudah digunakan. Nah, teman-teman misalkan nih sudah mencuci nih, jangan lupa dimatikan kerannya agar tidak memboroskan atau merugikan laboratorium.
Baik, karena Bapak sudah menjelaskan juga, eh, untuk pelatihannya teman-teman bisa membagikan kelompok, 2 kelompok. Untuk soalnya itu ada di halaman 2 dan halaman 4. Nanti karena teman-teman juga masih belum memberikan buku, nanti teman-teman bagi kelompok 2 ya, jadi 2 kelompok. Sudah, Pak. Sudah kan? Sudah. Silakan dikerjakan. Ada kesulitan? Kelompok 2 ada kesulitan?
Sudah selesai semua. Sudah selesai semua kan? Silakan untuk kelompok pertama dari 3 jawaban itu atau 6 jawaban itu baca satu aja. Iya. Bagaimana Anda menilai arti kombinasi? Ini kan ada bahan dalam produk jadi kita itu dalam memilih suatu produk atau membeli suatu produk untuk perawatan tubuh itu harus lebih bijak dalam membeli tersebut supaya kita mendapatkan manfaatnya dan terhindar dari dampaknya yang tidak diinginkan. Terus yang nomor 2. Sudah satu aja. Kelompok 2. Jadi dari 6 itu yang mau dibacakan yang mana? Yang nomor 3. Ya. Apa yang Anda lakukan di dalam berkesempatan menjadi ahli kimia, mengapa melakukan hal tersebut? Nah, di sini saya akan membuat produk kimia yang bermanfaat seperti nanti skincare yang memanfaatkan dari bahan alam. Nah, biar bermanfaat gitu ya. Nah, terus juga biar menghemat juga ya melakukan hal tersebut dan bisa menjadi penemuan baru. Yang sudah diumumkan. Baik, untuk jawaban dari teman-teman nanti saya akan lihat juga. Pertama banyak juga soalnya kan. Lanjut. Jadi teman-teman bisa melihat video tersebut. Ya nanti ya mungkin sehabis pembelajaran ini merupakan ada kaitannya dengan ilmu kimia. Nanti dijelaskan juga bahwasanya ilmu kimia itu di sekitar kita itu ada, jadi semua itu ada. Nanti bisa di teman-teman bisa lihat videonya. Untuk YouTube-nya itu namanya kok bisa. Nah, mungkin untuk pembelajaran hari ini dicukupkan saja. Apabila Bapak banyak salah mohon dimaafkan. Sebelum pembelajaran ini selesai, alangkah baiknya kita berdoa dan membaca hamdalah bersama-sama.